Hawa rek, padha ngopi urung dina iki. Aja lali ngopi engko matek. Ah, oke men. Di pagi hari ini saya akan memberikan 5 hal atau 5 langkah bagaimana cara mengubah nasib kita agar segera tercapai. Gak usah lama-lama, banyak sekali kan orang yang selalu putus harapan karena mimpinya sudah tidak terwujud dan nasibnya tak kunjung berubah. Lah, ini saya akan memberikan 5 cara atau 5 langkah untuk mengubah nasib kita. Yang pertama, yang paling penting adalah persepsi atau pikiran kita atau pola pikir kita. Kalau kita berpikir negatif, ya negatif itu yang kita hasilkan. Kalau kita berpikir positif, ya positif itu yang akan kita lakukan. Tapi harus disiplin. Ingat, tidak ada kesuksesan tanpa disiplin. Ya tak, bendina dia omongnya. Jadi kita itu jangan menyerah. Kita harus melawan diri kita sendiri, karena musuh terberat kita adalah diri sendiri, bukan orang lain atau bukan setan, tapi diri kita sendiri, pola pikir sendiri. Nah, kalau pola pikir kita aku pasti bisa, ya mesti iso. Nah, caranya piye? Ya mbok, penting kowe muni iso sih. Oke. Yang pertama tadi adalah persepsi atau pola pikir kita yang baik. Karena pikiran akan turun ke perasaan. Pikiran dan perasaan sama dengan adalah tindakan. Karena pikiran dan perasaan kita, perasaan dan pikiran kita sinkron, kita tidak bisa, maka tindakan kita akan tidak bisa juga, lemah, lesu dan lain sebagainya, malas. Itu karena disebabkan oleh pikiran dan hati kita tidak semangat, tidak bisa, persepsi dan buruk, pikiran negatif. Oke, lanjut. Yang kedua adalah sama seperti yang pertama, yaitu hampir sama tentang sugesti positif. Banyak sekali orang yang beranggapan bahwa aku iki opo toh, saya ini siapa, saya tidak bisa melakukan apa-apa, mana bisa aku kaya seperti mereka. Ini loh mak, kabeh menungso iki duwe hak sugih asalkan siji duwe kemauan. Nah, ngono. Tapi nek kowe wis ra duwe kemauan ya sampai kabeh kuwi. Ngono lho, Mas. Keluarlah dari zona nyaman untuk mewujudkan zona amanmu sendiri, zona nyamanmu sendiri, tidak berada di zona nyaman orang lain gitu loh. Jadi, semiskin apapun kamu, ketika kamu keluar dari zona nyaman tersebut, kamu ya itu yang kamu miliki. Dan karena keterpurukan itu, berubahlah kamu menjadi orang yang lebih baik, orang yang akan memiliki segalanya dengan kerja kerasmu sendiri. Karena hidup kalian adalah tanggung jawab kalian sendiri. Seperti itu ya. Jangan berpikir, saya hanya menjadi justru karena saya hanya orang miskin, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya keterampilan. Justru karena saya orang miskin, saya akan bekerja keras sehingga saya akan menjadi orang yang kaya seperti orang yang lain. Saya hanya orang biasa yang nggak punya keterampilan, saya nggak bisa buat video, saya nggak bisa bicara di depan kamera. Justru karena saya tidak bisa membuat video, justru saya nggak bisa mengedit, justru karena lain sebagainya, saya harus belajar agar saya bisa setara dengan yang lain. Bukan sebaliknya, saya hanya menjadi justru karena itu saya harus belajar, justru karena itu saya harus seperti itu dan lain sebagainya. Oke men. Lanjut, yang ketiga adalah lakukan. Jangan hanya berpikir, mengangan-angan, bermimpi-mimpi, tapi lakukan. Aksi kalian itu ditunggu-tunggu. Karena doa tanpa usaha sama dengan nihil. Usaha tanpa doa yo embuh. Jadi yang penting itu di sini kuncinya adalah aksi. Aksi yang diiringi dengan doa, dengan konsistensi. Kalau Bruce Lee pernah berkata, saya lebih takut orang yang melatih 1000 tendangan. Saya lebih takut orang yang memiliki 1 tendangan tapi dilatih
1000 kali daripada orang yang memiliki 1000 tendangan tapi tidak pernah dilatih. Itu loh guys, keterampilan itu kita itu tidak perlu menguasai segala hal, kita harus bisa, tapi kuasai satu saja tapi kalian menjadi ahlinya, seperti itu ya. Misalkan saya ahli di membuat video tapi saya tidak bisa mengedit, ya itu saja, tekuni, buat video yang bagus, tekuni, nanti masalah edit kita bisa mencari yang lain, asalkan video kita bagus dulu ya. Kita itu nggak perlu segalanya bisa, tapi tonjolkan satu saja yang kita sukai, seperti itu ya. Yang 4 adalah jangan hilang harapan. Ketika kita gagal, kita jangan sampai hilang harapan. Karena ketika kita hilang harapan itu lenyaplah sudah semuanya. Karena hilangnya harapan itu akan berpengaruh terhadap pikiran dan perasaan kita. Kita akan kecewa. Kita akan menyesal telah melakukan hal-hal yang mungkin menurut kita di awal itu bagus tapi ternyata sebaliknya. Jangan hilang harapan, tetap lakukan yang terbaik dan disiplin. Tetap belajar dan optimis selalu. Yang terakhir adalah komitmen. Nah, itu tadi, komitmen. Karena komitmen itu selalu melakukan apa yang ingin kalian lakukan. Percayalah, ketika kalian komitmen akan ada hasil yang memuaskan di kemudian hari. Jangan hanya berpikir saya usaha hari ini dan akan mendapatkan hari ini. Jangan seperti itu. Kalau kamu buat video nggak ada hasil sekarang, mungkin setahun atau 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang mungkin kalian akan mendapatkan hasil dari jerih payahmu dari sekarang itu. Jadi jangan sampai kalian menyerah. 5 hal atau 5 langkah yang akan merubah nasibmu dari sekarang. Tetap pegang teguh dengan komitmenmu dan semoga kamu akan menjadi orang yang sukses selalu. Saya Ruli BGMI, jangan lupa marung hari ini dan